Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa innal hamdalillah walhamdulillahi ala kulli ni'mah walhamdulillahi ala kulli hal. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah. Para sahabat kabisat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini bersyukur kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kita masih disampaikan pada bulan suci Ramadan. Dan tidak terasa Ramadan kita menyisakan 10 hari yang terakhir. Tentu kita berharap Allah Subhanahu wa taala mampukan kita di 10 hari yang terakhir ini kita memaksimalkan peluang untuk ibadah. Kenapa? Yang pertama, Ramadan disebutkan dalam Al-Quran ayyaman ma'dudat, hari-hari yang tertentu, hari-hari yang terbilang, hari-hari yang terbatasi. Dibatasi hanya 30 hari dalam 365 hari. Dibatasi hanya 1 bulan dari 12 bulan. Dan nanti di antara 30 hari itu ada 10 hari yang istimewa. Kenapa? Karena di dalamnya lailatun khairun min alfi syahrin. Ada 1 malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Lalu bagaimana kita menyikapi malam-malam tersebut sehingga peluang mendapatkan Lailatul Qadar berada dalam genggaman kita? Setidaknya ada 3 amalan besar yang bisa kita gunakan, yang bisa kita lakukan agar kita mendapatkan kesempatan malam Lailatul Qadar. Yang pertama, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa, memohon kepada Allah agar mendapatkan malam kemuliaan itu. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering kali berdoa membaca sebuah kalimat yang tentu kita hafal doa itu. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkaulah zat yang mencintai pemaafan, Engkau zat yang maha mulia, maka maafkanlah aku. Kenapa meminta sebuah ampunan? Kenapa meminta sebuah maaf? Kalau kita mendapatkan pemaafan dan ampunan dari Allah, kita seolah tidak membutuhkan sesuatu yang lain. Ketika sudah diampuni oleh Allah, maka semua dosa-dosa kita berguguran dan kita mendapatkan jaminan surga. Maka yang pertama, perbanyaklah doa memohon kepada Allah agar kita mendapatkan Lailatul Qadar. Yang kedua, yang bisa kita jadikan sebagai peluang untuk mendekatkan malam Qadar, kita senantiasa membuka, menelaah, membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran sendiri turun pada bulan suci Ramadan, khususnya pada malam Qadar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qadar yang Allah berikan namanya sesuai dengan nama malam itu sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Inna zalnahu fi lailatul qadar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kami telah menurunkan Al-Qur'an ini pada malam kemuliaan, yakni Lailatul Qadar. Maka disebutkan dalam sebuah ungkapan, kalau kita mau dimuliakan oleh Allah, maka muliakanlah Al-Qur'an. Kenapa? Karena yang pertama, Al-Qur'an diturunkan oleh Allah melalui malaikat yang paling mulia, yakni malaikat Jibril alaihissalam. Nanti dalam surat Al-Qadar pun karena kemuliaannya maka malaikat Jibril dibedakan dengan malaikat-malaikat yang lain. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Kalimat ar-ruh di sini adalah malaikat Jibril. Kenapa malaikat Jibril dibedakan? Karena hakikatnya tugas malaikat Jibril itu hanya kepada para nabi dan rasul dalam pemberian wahyu, dalam penurunan wahyu. Tapi khusus pada malam Qadar ini Allah Subhanahu wa taala
minta malaikat Jibril ikut turun memberikan kemuliaan kepada manusia-manusia yang menghidupkan malam tersebut. Yang kedua, jika ingin mendapatkan kemuliaan maka muliakan Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran diturunkan kepada manusia yang paling mulia, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, Al-Quran diturunkan pada bulan yang paling mulia, bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Yang keempat, bulan Ramadan dikhususkan pada itu, pada turunnya itu, yakni pada malam Lailatul Qadar, malam yang paling mulia. Maka siapapun yang ingin dimuliakan oleh Allah, muliakanlah Al-Quran. Maka perbanyak kita membaca Al-Quran, khususnya pada 10 hari terakhir ini. Justru kita menjadi berpikir, kalau sekiranya di bulan Ramadan, khususnya pada malam Lailatul Qadar, kita masih sulit berinteraksi dengan Quran, masih meninggalkan Quran, satu hari tidak sekalipun membuka Al-Quran, jangan-jangan Qurannya yang enggak mau dekat-dekat dengan kita. Na'udzubillah wal iyadzubillah. Seharusnya Allah berikan waktu yang sama kepada kita 24 jam, tapi tidak semua nanti Allah mampukan kita membuka Al-Quran. Padahal disebutkan dalam sebuah hadis, man syaghalahu al-Quran an dzikri wa mas'alati a'taituhu afdal minas sa'il. Kalau yang pertama tadi kita banyak memohon berdoa kepada Allah agar mendapatkan malam qadar, yang kedua dia terus menyibukkan dirinya dengan Al-Quran sampai dia lupa memohon dan berdoa kepada Allah. Apa kata Allah? A'taituhu afdal minas sa'il. Aku akan memberikan lebih banyak kepada orang-orang yang meminta atau memohon kepadaku. Orang yang menyibukkan dirinya dengan Al-Quran justru malah akan diberikan kenikmatan melebihi orang yang meminta, memohon, berdoa. Yang ketiga yang dapat kita jadikan sebagai amaliyah di 10 hari yang terakhir, yakni apa? Bersedekah. Tidaklah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih memperbanyak sedekahnya di bulan Ramadan, khususnya pada 10 hari yang terakhir. Yang mampu bersedekah dengan hartanya, sedekahlah dengan hartanya. Yang mampu bersedekah dengan tenaganya, bersedekahlah dengan tenaganya. Yang mampu bersedekah dengan ilmu, bersedekah ilmunya. Khususnya kita memikirkan orang-orang yang mungkin tidak seberuntung kita. Selapar-laparnya kita sekarang saat berada di siang hari di tengah bulan puasa, lapar-laparnya kita, yakin maghrib insya Allah kita akan makan. Bahkan mungkin makan dengan request atau permintaan kita. Namun betapa banyak orang yang jangankan nanti sore, besok pun dia tidak tahu makan atau tidak. Mereka-mereka yang berada pada daerah-daerah yang ekonomi rendah, mereka yang berada dalam negara-negara atau daerah konflik peperangan, mereka tidak seberuntung kita. Waktunya kita memikirkan, minimal yang terdekat kita memberikan orang-orang untuk berbuka puasa. Inilah beberapa hal yang bisa kita jadikan sebagai cara untuk kita mendapatkan peluang Lailatul Qadar, selain daripada kita tentunya beriktikaf di bulan suci Ramadan. Jadi apa? Banyak mensibukkan dan aktivitas di dalam masjid, ya. Meskipun nanti tentu kita tahu tidak semua yang mendapatkan Lailatul Qadar itu ketika mereka yang berada di masjid. Mungkin para dokter, para tentara, atau siapapun mereka yang sedang bertugas tapi hatinya dia hidup, hatinya tetap beriktikaf, insya Allah dia tetap mendapatkan keutamaannya. Namun kenapa berada di masjid? Pertama, karena Rasulullah SAW mengajarkan. Yang kedua, di masjid tentu semangatnya berbeda. Bahkan tidurnya pun karena lelah membaca Al-Quran, maka insya Allah peluang mendapatkan Lailatul Qadar lebih banyak terbuka. Namun keadaan sekarang, saat kita bekerja dan segala macamnya, kita perlu menggunakan sebuah kaidah, ma la yudraku kulluh la yutraku kulluh. Yang tidak mampu kita jalankan semua, setidaknya jangan kita tinggalkan semuanya. Kalaupun kita belum mampu beriktikaf 10 hari terakhir di bulan Ramadan, setidaknya jangan ditinggalkan sama sekali. Kalaupun mampunya menjelang sahur jam 2, jam 3 malam ke masjid, lakukanlah. Kalaupun mampunya pada malam-malam ganjil, lakukanlah.
ma la yutraku kulluh la yutraku kulluh. Setidaknya yang tidak bisa dikerjakan semuanya, jangan pernah ditinggalkan semua. Para sahabat kasibat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah amalan yang bisa kita lakukan pada 10 hari yang terakhir. Banyak berdoa memohon kepada Allah dengan doa Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Yang kedua, perbanyak baca Al-Qur'an. Yang ketiga, perbanyak bersedekah. Dan yang keempat, kita mencoba untuk ikut dalam bagian orang-orang yang beriktikaf. Mudah-mudahan Allah jadikan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang terbaik bagi kita, dan Allah sampaikan kita mendapatkan kemuliaan, yakni mendapatkan Lailatul Qadar serta predikat Al-Muttaqun di akhir bulan suci Ramadan, sehingga pada akhirnya kita seperti orang yang dilahirkan dari rahim ibunya, suci, bersih, tanpa dosa, kayaumi waladatu ummuh. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.